dari 7 orang. Yang pertama, Saya, Angga Triska, NPM 50171717. Saya Suciati NPM 5017126. saya Aden Mas Andi NPM 5017072. Saya Rosa Widi Astuti NPM 5017148. Saya Yuda Yulianti NPM 5017114. Saya Yutika NPM 5017136. Saya Afiko Meniswi NPM 5017149. Selamat menyaksikan video pramuka kami. Salam pramuka. Salam. Baiklah teman-teman, video kali ini kami akan menampilkan 3 video. Yang pertama, Yel-yel, yang kedua, materi, dan yang terakhir, game. Selamat menyaksikan, semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Langsung saja kita masuk ke video yang pertama, yaitu yel-yel dari kelompok kami. 3, 2, 1. tat. Hei, yang ada di sana, yang ada di situ, semua coba lihat kami. Kami kelompok terbaik, siapa yang berani untuk melawan kami? Hei, jangan ragu-ragu, ayo coba saja dengan kelompok kami. Kanan, hua, hua, hua. Siap, gerak. Salam pramuka. Salam. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang api unggun. Api unggun adalah api di luar ruang yang sengaja dinyalakan, yang bahan bakarnya yaitu berupa kayu, ranting-ranting, dan juga daun-daunan. Api unggun biasanya itu ada pada kegiatan kepramukaan dan kegiatan pecinta alam pada saat berkemah pada malam hari. Tujuan dari api unggun ini yaitu mampu menghangatkan tubuh pada saat berkemah di malam hari, karena suhu pada malam hari itu dingin, dan juga mampu membuat dan memasak makanan dan minuman pada saat berkemah. Dan juga api unggun itu bisa mengusir binatang-binatang buas yang ada di situ di tempat kita berkemah. Nah, bentuk-bentuk api unggun yang bisa kalian ketahui, yang pertama yaitu bentuk piramid, di mana bentuk piramid ini kayu yang kita kumpulkan itu diletakkan dan dikumpulkan berkeliling yang sedikit mengarah ke atas dan berbentuk seperti piramid. Nah, itulah bentuk api unggun yang seperti piramid. Yang kedua itu ada bentuk seperti kursi, yang dimana kayu-kayu yang kita kumpulkan itu diletakkan bersejajar dan dinyalakan, dan itu berbentuk seperti kursi. Selanjutnya itu ada bentuk api unggun pagoda, yang dimana bentuk pagoda ini kayu yang besar itu diletakkan di tengah-tengah, dan kayu yang kecil-kecil itu diletakkan mengelilingi kayu besar itu yang berbentuk seperti pagoda. Nah, itu merupakan bentuk api unggun yang seperti pagoda. Nah, ada beberapa makna yang kita dapat dari api unggun ini, yaitu salah satunya bekerja sama, di mana pada saat kita mengumpulkan kayu, kita bekerja sama mencarinya dan mengumpulkannya. Itu menciptakan rasa gotong royong, kebersamaan pada saat mencari kayu bakar untuk menyalakan api unggun tersebut. Nah, selanjutnya juga bisa meningkatkan dan mampu mengembangkan kreativitas dan bakat. Yang mana saat pada perkemahan di malam hari itu, api unggun dinyalakan dan kita mengelilingi api unggun itu, dan bisa menampilkan bakat yang kita punya. Salah satunya yaitu kita bisa bercerita, stand up komedi, dan berceramah, dan juga hal lainnya. Selanjutnya juga bisa bernyanyi bersama untuk menampilkan kreativitas yang kita punya. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada materi api unggun ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Widiastuti, MPM 5017148. Baiklah, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu teknik menggambar. Yaitu yang pertama ada teknik lapangan dan juga teknik pita. Kita langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu tentang peta lapangan. Nah, di sini peta lapangan ini adalah suatu peta yang menggambarkan adanya luas atau bentuk dari ukuran lapangan, baik itu dari area perkemahannya, lokasinya, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan adanya suatu kondisi atau situasi di dalam perkemahan dalam skala yang lebih kecil. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita membuat suatu peta di lapangan. Yang pertama adalah penentuan skala. Nah, hal ini berkaitan erat dengan luas lapangan yang akan kita gambar dan kertas gambar tersebut yang akan kita gunakan. Sehingga apa yang ada di lapangan dan daerah sekitarnya itu, yang dekat dengan lapangan, itu dapat tergambarkan semuanya. Yang kedua, itu adalah penentuan batas dari sudut batas lapangan. Nah, hal ini akan kita lakukan setelah kita melakukan step awal, yaitu penentuan skala. Di mana di sini batas-batas tersebut itu dibidik dari tengah sampai ke lapangan dengan menggunakan kompas bidik. Untuk diketahui berapa sih sudut dari lapangan tersebut. Nah, untuk penentuan batasnya ini kita lakukan dari daerah dari arah utara. Nah, untuk yang ketiga kita harus memperhatikan adanya pengukuran jarak dari pusat ke sudut batas lapangan. Nah, pengukuran tersebut dapat juga kita lakukan atau kita laksanakan dengan adanya alat bantu. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui jarak yang benar antara sudut dari lapangan tersebut, sehingga jaraknya sama dari sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir kita harus memperhatikan pengambilan lapangan. Nah, untuk hal yang terakhir ini adalah menggambarkan sketsa yang telah kita dapat dari pengukuran yang telah kita lakukan. Tadi ke dalam kertas gambar yang telah kita lakukan pada awal pembuatan peta lapangan. Nah, agar dengan mudah, maka kita juga boleh memberikan patok nomor ataupun nama atau keterangan dari baik itu sudut dan lainnya. Nah, untuk yang kedua kita langsung masuk saja, yaitu peta pita. Peta pita ini adalah suatu perjalanan atau laporan perjalanan dengan pengembaraan, di mana peta pita ini kita buat dari awal kita berjalan sampai ke tujuan yang ingin kita tuju. Nah, untuk tujuan dari peta pita ini adalah untuk menggambarkan suatu keadaan di dalam perjalanan yang telah kita lakukan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, untuk peralatan yang kita gunakan untuk membuat peta pita ini adalah bisa juga yang pertama adalah pensil 2B, kemudian penggaris panjang, kemudian kertas pita peta, kemudian kompas bidik, dan yang terakhir yaitu meja kerja. Nah, di dalam peta pita ini juga harus sama, kita harus memperhatikan hal-hal ketika kita membuat suatu peta pita. Yang pertama adalah penentuan skala. Hal ini berkaitan erat dengan jarak yang akan kita tempuh selama melakukan perjalanan dengan
peta yang ada. Nah, yang kedua adalah penentuan dalam keterangannya. Nah, keterangan yang dimaksud ini adalah apa-apa itu dari yang dilakukan selama kita melakukan perjalanan. Baik itu yang ada di sebelah kiri maupun yang ada di sebelah kanan. Bangunan yang penting atau daerah-daerah yang mungkin kita akan lewati. Kemudian bisa juga hal-hal yang sangat mencorak. Nah, yang terakhir adalah penulisan arah, jarak, dan waktu. Nah, arah utara ini digambarkan sebagai arah utara kompas, sedangkan jarak ini dituliskan berdasarkan ukuran dengan skala yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk waktu itu bisa kita tentukan atau kita juga bisa lihat sesuai saat kita berangkat dan tiba pada belokan. Yang ketiga yaitu peta panorama. Tujuan dari pembuatan peta panorama ini adalah untuk menggambarkan keadaan suatu daerah dengan range atau sudut pandang tertentu. Peralatan yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan peta panorama ini yaitu yang pertama ada pensil teknik 2B, terus yang kedua ada penggaris panjang, yang selanjutnya ada kertas buffalo, yang keempat ada kompas bidik, yang terakhir yaitu ada meja kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peta panorama yaitu yang pertama arah pandang atau sudut pandang. Batas sudut pandang yang diberikan dalam pembuatan peta panorama dapat berupa satu sudut atau dua sudut sebagai arah untuk penggambaran panorama atau pemandangannya. Untuk dua sudut pandang tidak akan menjadi masalah yang berarti kita tinggal membidik sudut yang telah ditetapkan tersebut untuk batas penggambaran panorama. Yang selanjutnya yaitu penggambaran batas daerah. Setelah diketahui batas daerah yang akan digambar, maka langkah selanjutnya yaitu membuat skets batas daerah satu dengan daerah lainnya, antara satu perbukitan dengan perbukitan atau perumahan dengan lain sebagainya. Untuk penggambaran skets ini dibuat tipis mungkin karena hanya untuk pembatas dalam penafsiran nanti. Yang selanjutnya yaitu pembuatan arsiran. Untuk pembuatan arsiran ini merupakan tahapan penting dalam pembuatan peta panorama. Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan arsiran yaitu untuk daerah yang dekat dengan pandangan kita, maka arsirannya dibuat berdekatan. Demikian seterusnya sampai pada daerah terjauh atau lapis paling atas dibuat renggang. Arsiran horizontal dipergunakan untuk daerah lautan. Arsiran tegak atau vertikal untuk gunung. Sedangkan untuk daerah yang dilandai seperti perumahan, pepohonan, maka arsirannya dibuat agak miring, mendekati garis horizontal. Untuk daerah yang agak curam seperti perbukitan atau jurang terjal. Yang selanjutnya yaitu pembuatan arah utara. Arah utara ini diperlukan untuk mengetahui posisi menggambar kita dan juga sekaligus sebagai koreksi apakah arah yang digambar itu sudah benar. Biasanya arah utara dibuat pada posisi pojok kiri atas dengan gambar arah anak panah dan arahnya sesuai dengan arah kompas. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu penulisan sudut batas dan keterangan batas. Untuk sudut pandang sebelah kiri dan sebelah kanan hendaknya dicantumkan sekaligus dengan keterangan gambar yang sesuai dengan keadaan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan penomoran pada masing-masing daerah sehingga mempermudah untuk memberikan keterangan nantinya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh peta panorama. Nah, di sini sudah terdapat keterangan-keterangan dari peta tersebut. Panorama. Panorama adalah membuat gambar suatu tempat, pemandangan, medan alam dan dalam bentuk sketsa gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Panorama ini juga berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada suatu waktu, sehingga ketika suatu waktu kembali ke daerah tersebut kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Peralatan yang harus disediakan untuk membuat peta panorama yaitu kertas buffalo, pensil teknik 2B untuk mengarsir, ballpoint atau pulpen untuk menulis data dan keterangan,
penggaris panjang, kompas bidik untuk mencari sasaran atau arah yang dituju. Pembidik atau masker biasanya dibuat dari bahan kotak korek api dengan tambahan benang atau Kemudian cara membuat peta panorama itu yang pertama, buatlah sebuah persegi panjang di atas kertas laporan berukuran 2:1. Bidiklah dengan kompas pada arah yang dituju atau yang dicari. Setelah melihat pada pembidik, tandai tempat tersebut. Yang ketiga yaitu pergunakan pembidik masker. Letak titik tengahnya harus tepat dengan tenda yang sudah kita tentukan dengan kompas sebelumnya. Pindahkan pemandangan yang kamu lihat pada kotak pembidik ke kertas laporanmu berupa sketsa saja, bukan lukisan pemandangan. Jangan gambar tanda-tanda benda atau bentuk yang bersifat sementara atau bergerak, misalnya sekumpulan ternak, mobil, dan sebagainya. Kemudian mulailah mengarsis gambar panorama, mulailah dari yang terdekat terlebih dahulu, baru yang jauh. Selesaikan mengarsir, lengkapilah data-data atau keterangan pada laporanmu, dari mulai data gambar, alat-alat yang kita gunakan, sampai pada keterangan selama pembuatan gambar, seperti cuaca, angin, arah, dan sebagainya. Yang harus diperhatikan dalam peta panorama ini adalah yang pertama arah pandangan atau pandang, penggambaran batas daerah, pembuatan arsiran, pembuatan arah utara, penulisan sudut batas dengan keterangan batas. Yang pertama yaitu arsiran miring berlaku untuk pohon, semak, dan desa. Kemudian arsiran mendatar untuk bebatuan, sawahan, dan ladang. Yang ketiga yaitu untuk penggunaan gunung dan batuan, arsiran mengikuti bentuknya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda medan. Tanda medan adalah bentuk dan benteng alam yang ada di lapangan. Tanda medan ini digunakan untuk membedakan benda-benda yang satu dengan yang lainnya, baik yang dibuat oleh manusia maupun yang asli bentukan alam. Tanda-tanda medan dikelompokkan menjadi 3, salah satunya yaitu tanda medan asli. Tanda medan asli yaitu benda-benda yang ada di permukaan bumi dan merupakan bagian asli dari permukaan bumi yang terjadi dari proses alamiah alam. Contohnya yaitu gunung dan sungai. D. Tanda medan. Di samping bentuk simbol-simbol yang terdapat pada legenda peta topografi, kontrol pada isi muka peta topografi juga menggambarkan bentuk-bentuk atau bentangan alam yang mencolok di lapangan dan mudah dikenali di peta. Bentuk dan bentangan alam yang mencolok di lapangan tersebut dinamakan tenda medan. Tenda medan ini digunakan untuk membedakan benda-benda medan yang satu dengan yang lainnya, baik yang dibuat oleh manusia maupun yang asli bentuk alam. Dalam pengaplikasian penggunaan peta kompas di lapangan, pemahaman terdapat tenda-tenda medan. Tenda medan merupakan suatu keharusan. Penetapan tenda medan ini di lapangan merupakan pemahaman dasar dari bentuk simbol-simbol yang terdapat pada legenda peta. Beberapa tanda medan atau tenda alam dapat dibaca di peta sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa contoh tenda medan yang umum dan sering digunakan di lapangan dalam navigasi. Yang pertama, yang ke-1, puncak gunung atau bukitan, pegunungan ekstrim, pepatahan pegunungan lembab antara dua puncak, dan bentuk tonjolan-tonjolan lainnya. Yang kedua, lembab yang curah, sungai pertemuan anak sungai, kelokan sungai yang tajam, dan tebing-tebing di tepi sungai. Yang ketiga, kolokan jalan, persimpangan jalan, jembatan, atau potongan-potongan sungai atau ujung desa. Yang keempat, muara sungai, tanjung, teluk, pulau-pulau kecil, delta, dan lainnya. Jejak digunakan sebagai salah satu materi dalam sebuah permainan besar, yaitu Wit Game. Wit Game adalah permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos.
Setiap pos berisi tugas atau kegiatan menyelesaikan soal baik dengan menggunakan morse, semafor, sandi, tali temali, P3K, maupun berbagai jenis kegiatan lainnya. Tanda jejak juga dapat digunakan dalam sebuah kegiatan pengembaraan, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan berbagai jenis kegiatan di alam bebas lainnya. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah atau jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dalam permukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, rumput, benda-benda lainnya bisa juga. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap. Baiklah adik-adik, di sini kita akan memulai permainan, yaitu mencari kacu yang dimiliki oleh salah satu teman kalian. Nanti kalian akan dibimbing oleh Kak Yuda yang akan menemani kalian dalam mencari harta karun. Nah, kalian akan memasuki hutan yang ada di sana. Kalian akan mencari sebuah jejak atau tanda berupa daun sawit ini ya. Nanti akan ada di pohon-pohon. Ya, kalian nanti akan dibimbing oleh Kak Yuda. Kak Yuda, silakan bimbing mereka. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada Kak Yuda. Kepada Kak Yuda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Afiko. Baiklah adik-adik, kita di sini akan memulai memainkan game. Gamenya itu mencari sebuah harta karun dengan cara mengikuti tanda jejak. Baiklah, kita langsung dimulai saja. Di sini kakak harap kalian bekerja sama satu sama lain ya, sebagai tim. Siap Kak. Ingat, sebagai tim kita harus saling menjaga satu sama lainnya. Siap. Baiklah, kita langsung mulai saja. Ikuti kakak. Siap. Ayo, kakak minta kalian lihat kanan kiri. Tolong waspada dengan sekitar. Ya, takut ada ular. Yang penting nggak ada mantan. Tolong, anak pramuka itu cinta alam. Tangannya nggak usah ngutil-ngutil. Iya Kak, sama manusia juga. Ayo, perhatikan di sekeliling, di pohon, di ranting, atau di bawah. Itu Kak, ada. Mana? Itu. Ada yang ada nemu tanda? Sudah, itu Kak. Mana tandanya? Itu, nah ini nah. Di pohon. Di pohon Kak. Pohon karet. Ayo. Terus, tadi kita sudah menemukan satu, kita cari lagi. Tolong yang jeli matanya. Ini Naka. Mana? Ya, coba. Aduh. Ini Kak. Udah dapat 2 Kak. Ayo, yang lainnya jeli ya matanya, tolong. Yang lainnya. Ini Kak. Mana ya? Coba ambil. Kak, ambil. Jauh banget. Jauh banget. Coba. Manjat ya. Yang lainnya coba bantuin temennya. Nah, udah Yutika ambil. Nah, ada lagi Kak. Mana coba? Depan. Ya, ambil. Iya Kak. Ini nih. Itu Kak, ada lagi Kak. Rawa-rawa. Aduh Kak. Ya coba. Leadernya regu ini siapa? Leader. Suci. Ambil. Suci. Tolong ini teman-temannya ya, liatin temannya. Yang lain ikutin Suci. Ini nanya sini. Mana lagi ya? Udah belusukan pramuka. Ya, yang lain saling bantu. Nah, ini dia. Depan. Itu lagi. Mana kacunya? Ih, Coba di karunnya. mana ya? Atau bukan ini? Nanti kalau sudah Kacunya berarti di sekitar sini. Sekitar sini berarti ya. di mana? Di mana ya? Itu apa tuh? Nah, tuh. Itu. Tuh. Dapat. Dapat. Kacunya.
Oleh, kita dapat kasunya. Ini. Ore, ini Kak. Itu ketua di sini. Kak, udah dapat Kak. Kami udah dapat. Mana? Oh iya. Ini apa? Oke. Enggak ada apa-apa. Lihat di sekeliling kalian sudah ada menemukan tanda belum? Lepas ya. Nah ya, itu tandanya yang pertama. Nah, dan sekarang kita cari lagi. Mana ya? Jangan menebas pohon. Ayo, coba matanya yang jeli, saling jaga ya. Baiklah adik-adik, bagaimana? Apakah sudah menemukan harta karunnya? Sudah. Bagus, mana harta karunnya? Baik, berarti kelompok kalian berhasil menemukan harta karun dan mengikuti jejak-jejak yang telah kakak suruh. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami bisa membantu Aden nemuin itu Kak kacunya. Sore. Dan kelompok kami, ayo. Dan kelompok kami dan regu kami akan membantu saudara Ade untuk memasangkan kacunya Pak Eka. Silakan Suci. Yeay! Itunya. Nemuin penisip loh. Baiklah adik-adik, apakah sudah? Sudah. Baik, sekarang kita pulang ya. Iya, Oke? Oke. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Tabuk Pramuka. Baiklah, itulah video dari kelompok 6. Jangan lupa ya. Like, comment, and subscribe. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.